Lo pernah nggak sih lagi asik ngopi terus tiba-tiba mikir, kenapa sih waktu itu cuma ngegas ke depan? Kenapa kita nggak pernah sekalipun bisa mundurin alarm 5 menit yang udah bunyi tadi? Kita bisa nonton film rewind, kita bisa hapus file yang udah kesimpan. Tapi kenapa momen di hidup kita nggak ada tombol undonya? Kenapa semesta ini memaksa kita untuk selalu dan hanya bergerak maju? Ini bukan soal filosofi atau cerita fiksi, guys. Ini murni fisika, dan jawabannya mind-blowing banget. Di Fakta First kali ini, kita akan bongkar tuntas siapa dalang di balik misteri satu arah waktu ini. Siap-siap, karena ini akan mengubah cara lo melihat setiap detik yang berlalu. Point 1. Hukum abadi. Siapa dalang di balik waktu? Biar gampang, anggap aja waktu ini adalah sebuah mobil. Kita semua duduk di mobil ini. Dan anehnya, pedal gasnya ada, tapi pedal rem dan gigi mundurnya tuh dicabut permanen sama yang punya pabrik. Pertanyaannya, siapa yang bikin mobil ini? Jawabannya ada di hukum abadi yang namanya hukum kedua termodinamika. Kedengarannya ribet ya? Tenang, mari kita bawa ke warung kopi. Hukum kedua termodinamika ini intinya cuma bilang satu hal. Semua hal di alam semesta ini, tanpa bantuan energi dari luar, pasti akan bergerak menuju keadaan yang lebih berantakan. Atau istilah kerennya, disorder. Fisikawan menyebut tingkat keberantakan ini dengan satu nama yang paling sering lo dengar, entropi. Gue kasih contoh nyata. Entropi itu kayak gini. Coba lo bayangin kamar tidur lo. Kalau lo biarin selama seminggu tanpa lo sentuh, apa yang terjadi? Apakah kamar lo tiba-tiba jadi rapi sendiri? Nggak mungkin. Pakaian kotor pasti numpuk, debu pasti nempel, dan buku-buku pasti jadi miring-miring di rak. Untuk bikin rapi, lo butuh energi. Tenaga lo, waktu lo. Berantakan itu gampang, rapi itu butuh usaha. Nah, waktu itu adalah pembantu setianya si entropi ini. Waktu bergerak maju karena entropi terus meningkat. Dengan kata lain, waktu itu bergerak ke depan karena kamar semesta ini terus-terusan jadi lebih berantakan. Tidak ada satupun proses alami di alam semesta yang pernah terlihat secara signifikan dan spontan mengurangi entropi total. Inilah yang menciptakan apa yang kita sebut panah waktu. Hukum alam cuma mengizinkan panah ini menunjuk ke satu arah, ke masa depan. Poin 2. Entropi. Kopi tumpah, hidup berubah. Kenapa entropi ini sangat kuat sampai bisa mengunci arah waktu? Jawabannya terletak pada statistik. Ini bukan soal hukum yang bilang lo gak boleh mundur, tapi soal hukum yang bilang lo gak akan pernah mungkin bisa mundur. Bayangkan di warung kopi, lo punya satu cangkir kopi panas yang baru disajikan. Kopi ini adalah keadaan yang sangat teratur atau rendah entropi. Kenapa? Karena semua molekul panasnya terkumpul di satu wadah dan semua udara dingin di sekitarnya terpisah. Ini adalah keadaan khusus, keadaan yang spesial. Ketika lo biarkan, apa yang terjadi? Panas dari kopi itu menyebar ke udara di sekitarnya. Molekul panas bercampur dengan molekul dingin. Akhirnya, suhu kopi sama dengan suhu ruangan. Ini adalah keadaan tidak teratur atau tinggi entropi. Nah, coba lo pikirin. Kenapa kopi itu nggak pernah tiba-tiba dingin di bagian atas dan panas banget di bagian bawah, tanpa lo apa-apain? Kenapa semua energi yang udah menyebar itu nggak bisa tiba-tiba kumpul lagi ke satu titik di cangkir? Secara teori fisika partikel, molekul-molekul itu bisa aja bergerak mundur ke kondisi awal. Tapi statistiknya mustahil. Jumlah cara bagi miliaran triliun molekul kopi itu untuk berada dalam kondisi acak jauh lebih banyak daripada jumlah cara bagi mereka untuk berada dalam kondisi teratur seperti di awal. Angka perbandingannya astronomis. Ibaratnya, kalau lo melempar triliunan koin, mustahil semua koin itu mendarat dengan sisi gambar di atas semua. Tapi itulah yang dibutuhkan agar waktu bisa mundur. Semua molekul harus nge-cheat dan kembali ke posisi teratur yang sangat spesial. Entropi adalah statistik terbesar di alam semesta. Dan statistik bilang, maju itu pasti, mundur itu gak mungkin. Poin 3. Paradoks waktu. Beda fisika mikro dan makro. Ini nih bagian yang paling bikin pusing, tapi juga paling seru. Selama ini, rumus-rumus fisika paling fundamental di alam semesta, seperti hukum Newton, atau bahkan teori relativitas Einstein, itu nggak peduli sama arah waktu, guys. Serius? Di level partikel terkecil, kalau lo putar balik rekaman tabrakan dua atom, tabrakan itu akan terlihat valid, seolah-olah waktu bisa maju atau mundur. Di dunia kuantum, waktu itu ibarat jalan dua arah. Partikel nggak punya jam.
Jadi, kalau hukum fundamental yang nggak melarang, kenapa waktu kita kok tetap satu arah? Jawabannya adalah skala. Kita hidup di dunia makro. Ambil contoh bola biliar. Kalau lo rekam tabrakan 2 bola biliar, lalu lo putar mundurnya, itu masih kelihatan logis. Tapi bandingkan dengan contoh kopi tumpah tadi. 1 tetes kopi tumpah ke karpet. Sekarang, bayangin rekaman itu lo putar mundur. Tetesan kopi itu tiba-tiba naik ke atas, menyatukan diri, masuk lagi ke cangkir, dan menjadi panas kembali. Itu mustahil kan? Kenapa? Karena bola biliar itu hanya melibatkan beberapa benda dan energi yang relatif kecil. Tapi kopi tumpah melibatkan triliunan molekul air, gula, kafein, udara, dan energi yang berinteraksi. Ketika lo melibatkan jumlah partikel yang sangat besar, probabilitas entropi lah yang menambil alih kemudi. Jadi, panah waktu tidak datang dari hukum fisika fundamental yang melarang, tapi datang dari statistik besar-besaran yang membuat proses pengacakan itu praktis tidak mungkin dibalik. Hukum alam tidak melarang lo mundur. Entropi hanya bilang, silahkan coba, tapi lo butuh waktu miliaran kali usia alam semesta untuk menunggu semua molekul itu kembali ke posisi awal secara kebetulan. Poin 4. Kenapa semesta kita ngegas aja? Kalau entropi itu adalah dorongan menuju kekacauan, kenapa alam semesta ini tidak sudah kacau balau sejak awal? Kenapa kita punya bintang, planet, dan bahkan lo yang lagi dengerin ini, yang semuanya adalah bentuk keteraturan yang luar biasa? Ini adalah pertanyaan terakhir yang paling epik di fisika. Jawabannya membawa kita kembali ke awal segalanya, Big Bang. Para fisikawan percaya, panah waktu kita ada karena alam semesta dimulai dalam kondisi yang sangat rendah entropi. Momen Big Bang adalah momen keteraturan tertinggi, saat semua energi terkumpul di satu titik yang sangat kecil dan panas. Bayangkan, itu seperti kamar yang sempurna rapi. Belum ada debu, belum ada yang bergerak. Sejak saat itu, alam semesta ngegas untuk menuju tujuan akhirnya, mencapai entropi maksimum, alias kekacauan total. Ekspansi alam semesta yang terus-menerus adalah bagian dari proses peningkatan entropi. Bintang-bintang bersinar dan mati, menciptakan lebih banyak kekacauan. Bahkan kehidupan kita, metabolisme tubuh kita itu bekerja dengan cara mengambil energi teratur dan mengeluarkannya sebagai energi tidak teratur. Kita semua adalah mesin entropi yang membantu mempercepat panah waktu. Ketika alam semesta mencapai entropi maksimum, semuanya akan merata. Tidak akan ada lagi perbedaan suhu, tidak ada lagi energi yang bisa digunakan. Inilah yang sering disebut heat death atau kematian panas alam semesta. Jadi intinya, kita cuma bisa ngegas ke depan, karena alam semesta kita sedang berlari menuju tujuan akhirnya, yaitu kekacauan tertinggi. Waktu adalah penunjuk arah perjalanan menuju heat death itu. Kita tidak bisa membalikan waktu, karena kita tidak bisa membatalkan Big Bang yang telah mengatur kondisi awal rendah entropi tadi. Gimana guys? Ternyata alasan kenapa kita nggak bisa rewind itu bukan cuma soal jam, tapi soal hukum kekacauan paling fundamental di alam semesta. Panah waktu itu ada karena alam semesta ini terus-terusan berusaha jadi berantakan, dan kita semua ikut terseret dalam arus itu. Sekarang coba lo pikirin, apa hal paling mind-blowing dari penjelasan entropi ini? Coba komen di bawah. Menurut lo, apakah mungkin di semesta lain ada planet yang punya entropi rendah banget, sehingga waktu bisa dibolak-balik? Jangan lupa like video ini dan subscribe ke Fakta First kalau lo pengen tahu fakta-fakta deep dive seputar semesta yang lainnya. Sampai ketemu di Fakta First selanjutnya.